Video kali ini kita akan analisis laga big match di Bundesliga yang mempertemukan Borussia Dortmund melawan Bayern Munchen dengan skor 2-2. Buat yang kesulitan dapat info dari seluruh liga dunia, ada aplikasi yang namanya OneFootball. Gak hanya liga top dunia, liga dari negara-negara lain termasuk Indonesia ada di satu aplikasi ini. Update berita, klasemen, tim, semua tersedia di sini. Tambahan terbaru, kita bisa nonton Indian Super League berupa highlight maupun pertandingan live secara resmi. Pada minggu ini ada East Bengal versus FC Goa, Northeast United versus Hyderabad, Chennai versus Bengaluru, Mumbai City versus Odisha. Nah, tunggu apa lagi? Download OneFootball app. Kedua tim belum menemukan performa terbaiknya dan sama-sama mengumpulkan 15 poin dalam 8 laga. Dalam laga Der Klassiker yang berakhir dramatis ini, Bayern yang lebih mendominasi penguasaan bola dengan 56% menghadapi efektivitas Dortmund yang lebih unggul dalam penciptaan peluang. Bayern sempat unggul 2 gol hingga menit ke-74. Sebelum akhirnya, Dortmund berhasil perkecil ketertinggalan dan menyamakan kedudukan di menit akhir laga. Nah, kita simak keseruan pertandingan ini dari segi taktikal. Let's go, kita bahas sama-sama. Tuan rumah Dortmund turun dengan formasi 4-3-2-1. Yang menarik dari line up Dortmund, Edin Terzic memasang Niklas Süle yang berposisi asli sebagai center back pada posisi back kanan. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan kemampuan defensif Süle untuk menahan agresivitas Mane dan Davies di sisi kiri penyerangan Munchen. Sementara itu, Bayern menggunakan formasi 4-2-3-1. Nagelsmann meletakkan Serge Gnabry di posisi terdepan sebagai false nine. Di belakangnya ada wonderkid Jamal Musiala dan duo Sané serta Mane di sisi sayap. Sejak awal laga, Bayern langsung menerapkan high press dengan shape 4-2-3-1. Gnabry sebagai presser terdepan, Musiala berperan untuk menutup gelandang Dortmund, Emre Can. Dan double pivot Bayern, Sabitzer serta Goretzka melakukan man marking terhadap dua pemain Dortmund di posisi nomor 8. Dalam skema high press ini, Bayern menerapkan beberapa mekanisme yang berbeda. Menghadapi press Bayern Munchen, Dortmund kerap melakukan sirkulasi ke samping untuk disorganisasi struktur pressing Munchen. Dortmund unggul jumlah di lini pertama dengan 4 back yang sejajar dan Süle di posisi back kanan kerap nggak termarking karena Davies nggak step up terikat oleh Julian Brandt di area sayap. Saat bola diumpan ke Süle di pos back kanan, Goretzka yang akan melebar untuk melakukan press. Namun Davies juga beberapa kali terlihat naik menekan Süle. Pada saat Davies naik, backline Munchen bergeser. De Ligt yang akan melakukan man marking kepada Brandt. Dua mekanisme berbeda ini sama-sama efektif untuk menghambat proses bangun serangan Dortmund. Yang membuat penguasaan bola Bayern cukup tinggi. Selain high press yang menyebabkan Dortmund nggak nyaman berlama-lama menguasai bola, Munchen juga menerapkan counter press atau upaya rebut bola kembali sesegera mungkin setelah kehilangan bola. Counter press ini dilakukan dengan cepat, didukung pemain-pemain depan yang memiliki kecepatan. Pemain terdekat dari posesor atau pembawa bola Dortmund akan langsung melakukan tekanan. Garis pertahanan tinggi yang digunakan oleh Munchen pun memudahkan center back mereka untuk melakukan counter press ke depan. Bentuk dasar Bayern dalam fase build up bangun serangan adalah 4-2-4. 4 back kerap berdiri sejajar, di tengah ada double pivot. Musiala yang berposisi sebagai attacking midfielder di laga ini kerap melebar ke area half space ataupun sayap kanan. Dalam melakukan progresi, skuad asuhan Julian Nagelsmann ini cukup variatif. Untuk melakukan progresi lewat tengah dan menjangkau double pivot yang dimarking oleh Dortmund, Bayern terlebih dahulu mengalirkan bola ke fullback untuk invite press atau memancing press Dortmund dan membuka ruang dan akses ke pivot Munchen.
Di sini juga terlihat Gnabry yang berperan sebagai false nine turun untuk jemput bola dan overload gelandang Dortmund. Selain itu, lini pertama build up Munchen juga kerap langsung melakukan progresi ke Musiala di area half space kanan. Dalam fase attacking, Bayern dominan menyerang melalui koridor sayap. Di sayap kiri dengan Mane dibantu oleh Davies yang kerap melakukan overlap. Juga beberapa kali Davies berperan sebagai inverted fullback, berada di lini tengah dan melakukan underlap. Pada sisi kanan dengan Jamal Musiala yang kerap berada di area half space kanan dan Leroy Sané di sisi sayap. Keduanya kerap melakukan link up dan overload di area tersebut bersama Pavard yang naik. Juga beberapa kali melakukan rotasi posisi. Namun di babak pertama skema attacking Munchen ini bisa diredam oleh Dortmund. Kombinasi Davies dan Mane bisa diredam oleh Sule dan link up Sané Musiala juga bisa digagalkan oleh pertahanan Dortmund. Bayern hanya melepaskan 2 tembakan pada babak pertama. Keduanya dilepaskan dari luar kotak penalti dan 1 tembakan menjadi gol. Inilah salah satu keunggulan Bayern, tetap bisa cetak gol dari long shot di saat kesulitan membongkar pertahanan lawan. Gol pertama Munchen ini berawal dari sisi kiri. Kali ini Musiala yang melebar dan link up dengan Mane. Musiala yang melakukan cut inside menemukan Goretzka di ruang kosong depan kotak penalti. Goretzka yang memiliki momentum langsung melepaskan tembakan yang membuka keunggulan Munchen. Serangan-serangan Munchen lebih berhasil di babak kedua. Kali ini Musiala lebih banyak berada di ruang antar lini. Pada area ini, Musiala menjadi target progresi dari lini sebelumnya dan menjadi kreator serangan Bayern. Ia banyak melakukan link up dengan Goretzka serta Sané yang masuk ke tengah. Gol kedua Bayern pun dari skema serupa. Musiala menerima bola progresi di ruang antar lini dan diteruskan kepada Leroy Sané. Dari luar kotak penalti, Sané melepaskan syuting keras yang nggak bisa dihalau dengan sempurna oleh Meyer. Tertinggal 2 gol, Edin Terzic mencoba menambah daya gedor dengan memasukkan striker Anthony Modeste. Baru 4 menit, Modeste langsung memberikan instant impact. Dirinya melakukan run in behind, menerima trupas dari Moukoko, melewati Upamecano dan mengembalikan bola kepada Moukoko yang mencetak gol pertama Dortmund. Setelah gol pertama Dortmund ini, intensitas pressing Munchen menurun dan membuat Dortmund memiliki banyak ruang. Dortmund berhasil samakan kedudukan di akhir laga. Modeste menjadi pencetak gol. Sebelumnya, Stanisic gak menghalau bola, sehingga dikuasai Schlotterbeck dan diteruskan menjadi asis kepada Modeste di tiang jauh.